Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan judul Penerapan Harga dalam Praktek di Era COVID-19. Jual merupakan besaran harga yang dibebankan pada konsumen. Besaran harga ini berlaku pada jenis usaha barang maupun jasa. Di era modern, harga ditentukan oleh nominal. Berbeda dengan zaman dulu, di mana harga ditentukan oleh barang alias barter. 2 poin penting dalam menentukan harga. Umumnya, dalam menentukan harga, terdapat 2 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum Anda mengambil keputusan, yaitu yang pertama, harga terlalu rendah, maka keuntungan lebih kecil. Yang kedua, harga terlalu tinggi, maka konsumen beralih ke produk pesaing. Mari kita simak video berikut. Sebelum masuk ke video inti, yuk kita kenalan dulu. Kenalin, nama saya Mutiatul Mila dengan nomor NPM 2011 04 01 0827. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Saputri dengan NPM 2011 040 10 996. Perkenalkan, nama saya Marwah Handayani dengan NPM 2011 040199. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Al-Farid dengan NPM 2011 040 10 189. Sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Aku namanya Detri. Ini suaranya kesini ya. Oh iya, biar nama aku Detri. Nama aku Dinda. Kira-kira apa saja obat yang dibutuhkan ketika COVID-19 ini terjadi? Mungkin kebanyakan vitamin ya, kayak vitamin B, vitamin C, atau enggak vitamin E. Sama obat-obat COVID-nya juga. Terus apakah ada perbandingan harga nggak sebelum COVID sama sesudah COVID ini kalau obat vitamin kayak gitu? Vitamin aja ya. Biasanya daya tahan tubuh aja, kayak Imbus yang tadinya harganya 33 jadi 37.500. Itu aja. Kenapa bisa naik turun kayak gitu sih harganya? Kalau misalnya dari turun atau naiknya harga sih tergantung si bosnya ya. Kita nggak tahu apa-apa tentang harga. Oh gitu. Kalau misalkan kendala ketika menjual obat-obatan itu di saat COVID itu, maksudnya gimana ya kendalanya? Kendalanya paling kalau misalnya di pandemi, obat-obat COVID harus pakai resep sih. Kebanyakan orang-orang beli bebas, tapi kita memang nggak bisa harus pakai resep. Oh, gitu. Terus apa kelebihan dan kekurangan apotek ini sama apotek yang lainnya? Mungkin yang aku tahu, apotek ini tuh lebih murah sama lengkap ya. Terus kalau kekurangan mungkin dari sumber daya manusianya, kurang pekerjanya gitu. Dari segi pelayanan, apa yang membedakan sebelum COVID sama sesudah COVID ini terjadi? Mungkin bukan dari pelayanan ya, mungkin dari si pembelinya aja lebih rame gitu. Lebih banyak yang nyari vitamin, obat-obatan gitu. Oh, oke. Udah, terima kasih ya Kak atas wawancaranya.
Jadi kesimpulannya untuk saat ini vitamin sangat dibutuhkan oleh konsumen karena di saat pandemi ini konsumen sangat membutuhkan sehingga harga vitamin ini naik ya dari harga biasanya dan stoknya pun jadi langka dan sulit dicari. Jadi benar adanya perubahan penetapan harga di era COVID-19 ini. Contohnya ada beberapa produk yang berubah harganya, misalkan seperti vitamin C yang melonjak naik dan ada beberapa pedagang yang mengalami penurunan. Ketika COVID ini terjadi, pelanggan di apotek ini sekarang ini sangat ramai karena sangat membutuhkan vitamin-vitamin dan obat-obatan untuk menangani virus COVID-19 ini. Sekian diskusi dan wawancara dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya Dinda Dwi Saputri, perwakilan dari kelompok. Saya ingin minta izin untuk mewawancarai, apakah diperbolehkan? Sejak kapan Bapak berjualan di sini? Sekitar 4-5 tahun. Apakah ada perbedaan harga ketika sebelum dan sedang terjadinya COVID-19? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Bahan-bahan untuk diproduksi apakah sangat sulit didapatkan ketika COVID, Pak? Mudah, masih mudah. Untuk harga barang-barang produksi itu sendiri, apa mengalami kenaikan atau penurunan harga? Enggak, masih standar. Apa Bapak menjual di platform online juga? Iya. Apa ada perbedaan harga menjual secara langsung dan menjual online? Pasti beda karena di online kan dia kena diskon. Kena apa namanya? Kena pajak. Apa ada kesulitan menentukan harga ketika terjadi COVID? Enggak. Terima kasih ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini kita akan membahas tentang penetapan harga dalam praktek era COVID-19. Semua di dunia perdagangan itu harganya naik turun karena jelas banyak perubahan harga di saat pandemi dan sampai detik ini. Ya di situ juga kan katanya tadi abangnya bilang kan dalam harganya dia nggak berubah. Kalau misalkan pedagang kaki lima yang tadi kita wawancarai, mungkin karena balance kali ya, seimbang gitu. Karena kan kalau misalkan rujak gitu kan semua orang gimana cuaca dan kayak keinginan gitu ya, kalau misalkan lagi ada banyak yang idam kan kalau misalkan kayak gitu, jadi mungkin harganya tetap normal kali. Ya, untuk penetapan harga di apotek dan kaki lima ada perbedaan naik turun. Nah, untuk bahan bakunya juga di apotek bisa dibilang gampang. Di kaki lima juga gampang kok, soalnya bahan baku buah kan bisa didapatkan di mana saja dan musimnya pun cukup cepat gitu bergantinya. Jadi untuk bahan baku rujak bisa gampang didapatkan di mana saja gitu. Ya jadi benar tadi kata Fadlan, jadi harga itu ditentukan dari bahan-bahannya. Kalau misalkan bahan-bahannya langka, maka harganya juga pasti akan naik seperti apotek tadi. Kalau misalkan bahan-bahannya itu mudah ditemukan, pasti harga dari produknya itu juga murah. Seperti perbandingannya kayak misalkan di platform online ya. Kalau misalkan di online itu harga-harga akan semakin mahal karena terdapat pajak dan ongkirnya juga gitu.
kalau misalkan dari hasil review Muti kan ngambil artikel dengan judul penerapan strategi harga digital pada usaha dengan platform digital. Nah, tingkat penjualannya ini di platform digital sebelum COVID sama sesudah COVID ini beda banget. Dari awalnya 4,7% menjadi 28,9%. Di balik peningkatannya ini pasti ada orang-orang yang nyediain pelatihan kayak gitu sih, kalau yang gue lihat dari hasil review. Terus kalau misalkan dari adanya usaha-usaha online kayak gini, pasti yang dapat untungnya itu banyak, kayak misalkan Gojek, GrabFood, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk ngomong-ngomongin masalah online, dari tadi Muti masuk nih sama judul artikel yang Fadlan dapat, itu pengaruh efisiensi harga, promosi online dan offline terhadap minat berkunjung di Jatim Park 3 Kota Batu pada era new normal. Nah, di bidang pariwisata ini semenjak COVID pengunjungnya menurun kan, tapi sekarang udah dilakukannya new normal, udah mulai buka, tapi masih sepi. Nah, makanya promosi online ini lebih digiatkan lagi lewat promosi online ini melalui media sosial, di radio, di televisi dan lainnya. Untuk penetapan harga sama aja sih sebenarnya, sama aja sebelum COVID. Cuman itu tadi promosi online-nya lebih digiatkan lagi untuk menarik masyarakat agar mau berkunjung ke Jatim Park 3 ini. Nah, dengan yang dijelaskan hasil reviewnya Muti yang bisnis online Gojek, dia nyambung dengan hasil reviewnya Marwah dengan berjudul strategi bersaingnya Gojek terhadap regulasi baru dan bertahannya di pandemi COVID-19. Bagaimana caranya mengatasi bertahannya bisnis Gojek ini? Dia mengeluarkan fitur baru media yang digunakan untuk menekankan biaya lebih murah, media ghost screen. Maka dibutuhkannya media komunikasi yang tepat agar produk tersebut sampai kepada konsumen dan diterima dengan baik. Sedangkan di dunia peremasan ini merupakan salah satu investasi yang menjadi favorit di masa pandemi seperti ini. Hal ini karena harga emas yang nilainya relatif fluktuatif tetapi menunjukkan tren peningkatan. Karena untuk mengetahui bahwa emas merupakan barang bernilai yang cenderung meningkat nilainya setiap tahun, tapi karena sekarang sedang mengalami pandemi, fluktuatif naik turun sehingga membentuk data deret waktu yang tidak stasioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulan pada kegiatan kali ini adalah untuk wawancara yang pertama kepada apotek tadi, ada harga-harga obat-obatan yang melonjak naik. Kenapa naik? Karena di era COVID-19 ini kita sangatlah membutuhkan obat-obatan seperti vitamin C tadi, sehingga membuat bahan-bahan produksinya pun semakin langka. Dan jika bahan-bahan produksi semakin langka dan semakin laris, maka harga jualnya pun semakin naik. Jadi untuk hasil yang kedua tadi, kepada penjual rujak menanamkan harganya itu tetap sama ya seperti sebelum di era COVID-19. Kenapa begitu? Karena di era COVID-19 bahan-bahannya sangat mudah didapatkan, buah-buahan tetap sama. Kenapa begitu? Karena bahan-bahan produksinya mudah didapatkan, sehingga harga jualnya pun tetap standar dan tidak mengalami perubahan. Jadi untuk hasil akhirnya, harga akan melonjak naik ketika barang-barang semakin langka, dan harga tidak akan mengalami perubahan ketika bahan-bahan produksinya pun tidak mengalami perubahan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.